Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Ali Mustikasari. Kali ini saya ingin bikin tutorial tentang tenda. Sekaligus nanti saya unboxing, sekaligus nanti saya tunjukkan ke teman-teman pemula ya di sini yang ingin tahu sebenarnya fitur-fitur yang ada di tenda 03 ya. Dan ini nanti adalah saya ambil salah satu settingan yang saya pakai itu di jadikan tenda 03 ini sebagai akses point hotspot untuk voucheran yang nanti langsung ke HP. Sebelum nanti saya setting, teman-teman semuanya, yang perlu digarisbawahi bahwa di saat setting apapun akses point yang nanti yang dipakai itu sebenarnya ada beberapa yang harus dipahami bahwa setiap lokasi itu pasti berbeda. Jadi misalnya saya setting di sini bisa lancar, belum tentu nanti teman-teman itu di setting di wilayahnya itu lancar. Biasanya faktornya adalah yang paling sering itu adalah masalah interferensi. Dan saya sudah memakai ini hampir 2 tahun, hampir mau ke 3 tahun. Yang saya rasakan sebenarnya di saat di situ memang sinyal di wilayah saya itu bersih dan di situ nggak terlalu banyak akses point yang frekuensi 2,4. Settingan paling standar dari sebuah akses point itu sudah bisa membuat sinyal atau throughputnya itu udah bagus. Jadi itu teman-teman. Lah, bagi teman-teman yang di pedesaan yang di situ masih bersih sinyalnya, itu biasanya tanpa setting apapun itu biasanya sudah lancar jaya. Dan tentunya di sini settingan yang saya pakai ini bisa jadi juga banyak kekurangannya, nanti bisa ditambahin teman-teman yang sudah terbiasa dengan tenda. Saya sendiri sebenarnya kalau untuk urusan tenda 03 ini nggak terlalu sering saya pakai. Saya hanya menggunakan akses point ini sekitar 4 atau 5. Nah, yang lainnya itu rata-rata sekarang sudah mulai beralih ke TP-Link CPE 220. Yang paling banyak sementara masih TOTO-Link CP300. Dan untuk yang pendek-pendek saya sudah menggunakan TOTO-Link yang CP350. Nah, di sini teman-teman nanti akan saya buka. Barangkali teman-teman yang pemula yang pengen tahu saat beli tenda 03 itu dapat apa aja. Yang sudah terbiasa beli ini ya silahkan di skip untuk video lanjutannya untuk settingannya. Oke. Dan ini nanti akan saya setting itu sesuai yang di wilayah saya ya. Jadi di rumah saya yang biasa saya pakai. Dan ini sudah saya siapkan untuk akses point ini adalah akses point yang ke-64. Jadi nanti apa itu kode ini sudah saya siapkan plus IP-nya. Di saat teman-teman nanti setting ini jangan tanyakan kenapa itu gateway-nya harus itu ya, gitu. Teman-teman harus belajar di video yang lain tentang gateway, terus kenapa saya pakai IP ini dan semacamnya. Insya Allah ada di video yang lain tentang settingan mikrotik. Intinya ini adalah nanti semuanya IP itu yang menentukan ada dari mikrotiknya. Oke, langsung saya buka sekarang. Tampak depan teman-teman semuanya. Di sini sudah ada informasi bahwa nanti bisa sampai 5 kilo untuk outdoor point to point untuk PTP sampai 5 kilo. Tapi saya sendiri belum pernah mencoba sampai 5 kilo karena di wilayah saya kalau sudah menggunakan kayak gini 1 kilo atau mungkin 2 kilo saja mungkin untuk membawa bandwidth kurang lebih sekitar 10 mega. Dengan tenda ini saya yakin saya nggak akan mungkin mampu kalau di daerah saya. Dan sinyalnya di sini bukan sinyal sih sebenarnya, untuk antenanya 12 dBi teman-teman. Ini bisa untuk bridge, terus di sini ada high performance. Ini sudah support IP6, WSP, PoE dan station. Oke, langsung saya buka teman-teman semuanya biar nggak terlalu lama. Bisa jadi nanti ini adalah video tenda terlama yang saya buat teman-teman. Yang sabar ya. Nanti saya kasih timelinenya biar teman-teman di saat apa itu mau buka videonya, teman-teman bisa langsung memilih dan memilah mana yang diperlukan. Oke. Sebenarnya kalau teman-teman sudah paham konsepnya di tenda, di sini sebenarnya di belakang sudah ada dimana untuk yang paling bagus yang bekerja dengan ini modenya itu yang
F3 N301. Kalau ini saya belum pernah coba teman-teman. Yang pernah saya coba ini sama-sama stabilnya. Kalau seandainya nanti itu ditembak ya. Jadi alat ini bisa untuk PTMP dan PTP. Oke, langsung saja ini ke dashboardnya. Saya taruh bawah aja ya, biar nggak mengganggu teman-teman. Oke, ini ada panduan untuk pemasangan, buku petunjuknya. Satu, terus di situ ada informasi tentang ini public license. Oke, terus tenda, ini kartu garansi. Nah, jadi teman-teman nanti akan dapat kartu garansi. Petunjuk instalasi dalam bentuk bahasa yang lain. Oh, bahasanya macam-macam ini. Terus di sini adaptor ya. Kita lihat adaptornya 12 volt 1 ampere. Oke, 12 volt 1 ampere. Selanjutnya ini kabelnya. Nah, ini kabelnya sudah terkrimping semua teman-teman. Nah, sudah terkrimping semuanya. Karena memang untuk PoE ini harus semuanya harus terkrimping. Karena teman-teman kalau beli yang tenda N301 bisa F3, biasanya ini ada yang terkrimping semua, ada yang tidak. Selanjutnya di sini talinya ada 2. Oh, sekarang udah mulai panjang ya. Oke. Terus di sini adalah unitnya. Nah, unitnya nih. Oke, ini akan saya lepas saja. Terus teman-teman harus tahu bahwa di tenda itu 03, di sini ada tombol resetnya ya. Tombol resetnya, terus ini ada LAN dan WAN. Ini untuk PoE-nya ditaruh sini. Jadi nanti kalau colokan pertama kali, teman-teman colokan yang di sini dulu. Baru nanti untuk paralelnya saya biasanya menggunakan yang LAN ini. Oke, bentuk modelnya seperti ini teman-teman. Nah, gemuk banget. Nah, oke. Selanjutnya ini ada skrupnya. Nah, ini skrupnya. Terus untuk selanjutnya adalah PoE-nya. Nah, seperti ini, kecil. Oke, jadi cuma ini aja unitnya. Terus adaptornya, skrupnya. Nah, ini alatnya. Oke, langsung saja sekarang untuk cara pemasangannya teman-teman. Jadi bagi pemula teman-teman semuanya, kabel ini cuma satu. Jadi yang didapatkan cuma satu. Nah, teman-teman harus bisa atau crimping, atau teman-teman bisa cari kabel yang sudah dibeli yang sudah crimpingan kayak gini, yang panjang. Nanti yang untuk ke outdoornya, caranya ini dicolokkan yang ada di sini. Nah, kayak gini ya. Nah, sudah. Terus di sini nanti dicolokkan yang ada di sini. Ada tulisannya PoE. Nah, PoE ke PoE. Selanjutnya ini listriknya dicolokkan seperti ini ke DC. Sudah. Ini harus ada kabel LAN satu lagi. Oke, ini akan saya colokkan kabel LAN. Nah, seperti ini. Terus ini dicolokkan di LAN untuk settingnya. Jadi sebenarnya kalau setting itu bisa menggunakan HP, juga bisa gunakan komputer atau laptop. Nah, seperti ini. Jadi cara pemasangannya teman-teman semuanya seperti ini. Ini dicolokkan di listriknya. Lah, biasanya teman-teman itu pasti tanya, itu powernya ditaruh di mana? Ini taruh di dalam rumah. Jadi saya sendiri taruh di dalam rumah. Terus saya biasanya panjangnya rata-rata kurang lebih sekitar 30 sampai 50. Terpanjang saya itu kurang lebih sekitar 60-an. Jadi yang diperpanjang teman-teman ini, jadi kabel ini yang diperpanjang. Ini berpanjang kurang lebih sekitar 50 meteran lah. Saya belum pernah uji coba di bawah di atas 60-an yang di situ stabil. Hampir saya beberapa kali uji coba kalau di sini panjangnya di atas 60 atau mungkin 70-an itu sinyalnya itu nggak bisa optimal. Jadi rata-rata akhirnya saya sendiri kalau pasang kabel yang seperti ini panjangnya ya saya kira-kira sekitar 50-60-an. Kalau cat 6 beda lagi cerita. Ini yang cat 5. Oke, selanjutnya akan saya nyalakan dan ini saya colokkan ke listrik dan kita akan setting menggunakan laptop.
Oke, teman-teman semuanya, setelah dicolokkan kabelnya ke laptopnya, jangan lupa di awal-awal itu selalu diganti IP-nya, karena biasanya kalau outdoor itu IP-nya itu IP statik yang dipakai itu. Dan biasakan kalau teman-teman di sini itu ada wirelessnya. Kalau saya sendiri ya, ini kalau saya sendiri, saya selalu mematikan wireless ini. Jadi wirelessnya ini saya matikan terlebih dahulu, disable. Setelah itu di sini Ethernetnya baru saya setting IP-nya. Untuk IP-nya di sini gunakan, kalau teman-teman nanti seandainya Opten kayak gini, ini diganti dengan IP-nya. IP-nya tenda itu 192.168.2. Terus untuk yang alamat terakhir ini adalah untuk pengalamatan IP untuk laptopnya, misalnya kasih 5, dan ini prefixnya adalah 24. Prefix nanti kalau bahas ini tidak saya detailkan. Intinya gini teman-teman, di sini itu harus dikasih IP pengenal sebagai alamat di laptop tersebut. Karena ini untuk subnetnya itu, karena ini /24, ini ya tinggal gini aja otomatis, dan ini adalah 192.168 terus 2.1. Apakah ini bisa diisi? Boleh. Biasanya saya seperti ini, 192.168.2.1 untuk gateway-nya. Setelah itu teman-teman klik OK dan klik OK. Kalau teman-teman di sini menggunakan Windows 7, saran dari saya nanti ini di disable terlebih dahulu, terus nanti di enable lagi. Tapi kalau Windows 10 biasanya langsung akan muncul seperti ini. Terus ini klik yes, boleh, no, boleh. Kalau yes, nanti ini networknya itu akan digunakan network yang 28. Kalau no, nanti tidak, pakai network biasanya saja. Dan ini akan terus bertambah kalau teman-teman semakin banyak settingannya. Kalau komputer satunya itu sampai 50 network kayak gini. Saya klik yes saja ya. Oke. Kalau sudah selesai teman-teman, ini juga sudah saya downloadkan datasheet ya. Ini datasheetnya dari Tenda 03. Ini juga ada user guide-nya sebenarnya. Teman-teman nanti saya kasih linknya di kolom deskripsi. Barangkali teman-teman lebih masih kebingungan atau mencari informasi yang lebih detail lagi, ini akan saya kasih untuk linknya. Atau teman-teman nanti bisa langsung aja di tendacn.com. Selanjutnya teman-teman di sini masuk ke 192.168.2 ya, .1. Akan muncul seperti ini. Jadi ini ada Tenda 02 versi 2, Tenda 03 versi 2, dan defaultnya ini adalah admin. Ini juga admin. Bahasanya gunakan bahasa Inggris. Jangan pakai Cina ya, susah nanti. Klik login. Teman-teman semuanya, ini adalah mode-mode yang bisa digunakan untuk Tenda 03, dan ini sudah hampir semuanya saya uji coba, dan memang tenda ini untuk kestabilan memang lebih mantap sebenarnya kalau untuk stabil. Dan nanti kita akan pakai yang access point ini untuk menyebarkan voucher. Nanti teman-teman pasti akan kebingungan sebenarnya kalau seandainya masih pemula itu yang AP sama router bedanya apa. Ini tidak akan saya bahas banyak-banyak teman-teman. Intinya di sini saya akan menggunakan yang AP. Adapun nanti yang lain di saat ada waktu, atau teman-teman bisa di sini user guide-nya itu bisa dibaca. Mode-mode yang ada di tenda yaitu yang pertama adalah access point, dia juga sebagai mode client. Terus universal repeater, WSP adalah untuk menangkap dan menyebarkan lagi dengan satu alat. Repeater itu untuk meneruskan. Jadi kalau repeater ini biasanya menggunakan IP yang sama. Terus ini P2MP. Ini adalah alat tenda ini akan ditembak dengan alat yang cukup banyak dari tenda yang lain, atau mungkin teman-teman tidak menggunakan tenda bisa menggunakan mode P2MP. Kalau ini untuk ditembak banyak ini, dan ini untuk router ini router biasa. Jadi ini memang lebih banyak fungsinya kalau kita menggunakan yang router. Tapi kalau di sini itu untuk menyebarkan voucher atau hotspotan, dan ini hanya meneruskan IP yang ada di MikroTik, gunakan yang access point.
Oke, selanjutnya teman-teman, di sini networknya ya seperti ini, wirelessnya settingannya seperti ini, dan advanced controlnya hanya seperti ini. Ya, jadi saya akan lihatkan buat teman-teman semuanya. Di saat awal pasti akan muncul quick setup, tetapi teman-teman harus lihat dulu statusnya. Nah, statusnya device name-nya ini diusahakan yang 03 versi 2. Di sini jangan ada sampai tulisannya ref 2, itu biasanya kurang stabil ya. Terus ini mode yang akan dipakai dan ini padahal belum di setting, tetapi sudah muncul AP. Oke, selanjutnya teman-teman semuanya diklik quick setup. Di sini saya pilih access point, terus diklik next. Untuk settingan di sini teman-teman, ini boleh langsung diganti Mas Ali Net 64. Oke, channelnya ini boleh di auto terlebih dahulu, langsung seperti saya, boleh langsung ini diisi dulu. Yang saya biasanya itu lompatannya itu 5. Kalau seandainya 1, 6, 11, nanti saya gunakan yang 2, terus tambah 5, 7 dan selanjutnya. Dan untuk 2 channel ini biasanya hampir tidak pernah saya pakai 12, 13. Memang bukan untuk di Indonesia itu, saya nggak rekomendasi. Oke, jadi gunakan yang tertinggi 11 saja. Kalau saya ya, nanti kalau ada kekurangan silahkan nanti dikoreksi ya teman-teman semuanya. Ya, saya gunakan yang 6 saja. Security-nya ini tidak perlu, karena apa? Karena ini nanti itu untuk access point ke HP, dan ini menggunakan hotspotan. Kalau ini seandainya dikasih mix kayak gini ya, ada passwordnya. Jadi ada passwordnya di sini. Di saat mau voucheran wifi hotspot, ini akhirnya harus memasukkan ini terlebih dahulu, terus nanti memasukkan user dan password. Itu kan ribet banget. Jadi diklik non, klik next. Setelah itu device setup AP, save, play setting, klik save. Dan ini biasanya kurang lebih sekitar 2 menit, tapi biasanya nggak sampai 2 menit lah, sekitar 1,5 menit lah. Nah, di saat menunggu ini teman-teman ya, salah satu kelebihan di tenda itu kestabilan di jarak dekat, terutama untuk HP. Tapi kalau untuk jauh memang kurang terlalu stabil. Saya uji coba itu kurang lebih sekitar 150 sampai 200. Sinyalnya itu hilang tidak, tetapi ada sinyal itu langsung kena, itu masih stabil. Tetapi memang karena ini tuh pancarannya itu kurang lebih sekitar 60 derajat ya, tidak bisa melebar. Jadi melebarnya juga segitu. Terus selama ini saya menggunakan tenda ini panjang kabelnya itu rata-rata 5 sampai 60 ya. Jadi itu yang menurut saya yang paling optimal yang saya pakai ini, walaupun pakai kabel indoor ataupun outdoor. Selanjutnya ini diganti di login. Jadi kalau sudah selesai munculnya seperti ini teman-teman, admin. Sudah selesai kan tadi. Nah, setelah itu klik network di sini. Nah, tapi kalau teman-teman di sini mau ganti passwordnya tadi, klik tool, terus habis itu lihat di sini ada akun administrator di sini ya. Tinggal ganti di sini. Ini nggak saya ganti. Di sini bahkan ada untuk tamu, usernya itu bisa diaktifkan. Untuk sementara ini nggak perlu terlebih dahulu teman-teman. Intinya kalau teman-teman mau mengganti user passwordnya silahkan diganti di sini. Selanjutnya untuk network ini saya akan ganti setelah setting wireless ya. Ini static, nanti tetap ini akan disetting. Karena apa? Kalau ini diganti teman-teman, nanti IP-nya akan berubah. Saya akan ke wireless terlebih dahulu. Untuk wirelessnya ini gunakan country-nya bisa Cina. Kalau saya biasanya sih ke Indonesia saja, karena nggak terlalu ada perbedaan antara di Indonesia ataupun di negara lain. SSID-nya ini, terus broadcast SSID di enable. Terus untuk network modenya ini yang gunakan yang full saja, BGN. Nah tadi walaupun sudah di setting channelnya, di sini tetap hanya akan suruh nyeting lagi. Jadi kalau teman-teman sudah setting di AP tadi,
jangan lupa nanti harus masuk ke channel apa itu wireless basic, itu akan kembali lagi seperti ini ya. Ini kasih saja 6. Jadi kalau saya biasanya 1, 6, 11 kayak gitu. Terus untuk channel ini kalau teman-teman yang saya awal tadi itu, kalau teman-teman itu menggunakan 1, terus satunya 2, 3, 4, 5, misalnya alatnya berurutan, jangan diurutkan seperti itu. Biasanya itu kena intervensinya di situ. Nah, lompatan sinyal itu biasanya itu yang paling bagus ya kurang lebih 5 atau 6 itu. Jadi kalau bisa itu jangan sampai berbenturan. Berbenturan di bawah boleh, berbenturan di atas boleh, tapi jangan berbenturan antar sinyal yang di samping. Biasanya itu lemotnya di situ. Oke. Dan ini kalau sudah menggunakan channel yang berbenturan atasnya, misalnya ada 1 yang berurutan 1 banyak, itu lebih stabil daripada berbenturan antara 1 dan 2. Itu kalau pengalaman saya waktu di desa seperti itu. Setelah itu channel bandwidthnya ini jangan di auto ya, gunakan yang ini 20 MHz. Ini kalau menggunakan channel bandwidth ini yang 20, ini biasanya lebih panjang dan lebih jauh, tetapi bandwidth yang di bawah itu lebih kecil. Jadi pipanya itu lebih kecil, jangkauannya lebih besar, tapi bandwidth yang di bawah itu lebih kecil. Ini seperti hanya selangnya itu lebih kecil. Jadi kalau ditekan itu biasanya air itu akan semakin jauh. Nah, kalau bandwidthnya besar teman-teman, tapi jangkauannya pendek, itu yang 40. Dan ini biasanya juga rawan intervensi. Nah, gitu. Jadi biasanya ya semakin melebar pipanya, dan bandwidth memang harus besar ini. Biasanya kalau teman-teman sudah gunakan AC, ya gunakannya 40 aja. Dan ini kalau bisa tidak di auto, gunakan yang 20. Nah, kecuali yang ini teman-teman ya. Ini transmit rate sudah diberikan di sini. Nanti ada MCS apa itu 0, MCS 1, ini 30 mega. Ini jangan di auto. Kalau teman-teman nanti gunakan untuk PTP. Kalau saya sendiri kalau untuk PTP ini hampir tidak pernah saya pakai auto. Saya selalu gunakan kondisi di wilayah itu MCS-nya yang berapa. Tapi karena ini itu koneksi hotspot, ini dikoneksi transmitnya gunakan auto. Nah ya. Di sini ada informasi sebenarnya teman-teman di transmit. Ini ada transmit kan rate. Ada di sini teman-teman. Jadi diinformasikan bahwa maksimum rate-nya itu kurang lebih sekitar 60 mega. Nah, ini yang 20 MB yang 20 MHz yang MCS 7. Dan ini tertinggi ini. Nah, tapi kalau untuk HP jangan dipakai. Kalau saya sarannya seperti itu. Security modenya ini apa itu di non saja. Kalau non itu nanti tidak perlu user password. Dan ini isolate client. Ini teman-teman kalau seandainya nanti teman-teman menggunakan ini di enable, ini kalau klien yang lain itu biasanya akan bisa apa ya, kayak komunikasi kayak gitulah. Tetapi ini kalau saya sendiri itu saya disable. Saya disable seperti ini karena wireless client nanti, karena ini tujuannya itu untuk hotspot. Ini klien satu dengan yang lainnya itu tidak bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, atau biasanya kalau teman-teman biasanya kalau ini di enable, rawannya biasanya itu kalau kemarin saya pengalaman itu kalau ada klien yang masuk itu sampai kena di beberapa alat saya itu kena reset. Nggak tahu caranya gimana. Mending ini di disable aja. Terus max numbernya itu 48, dan ini biasanya saya ganti menjadi 32. Defaultnya sebenarnya ini sudah 48, tapi saya ganti 32. Itu pun number klien itu yang optimal tetap di bawah 30 ya. Jadi saya ganti ini 32. Sudah. Oh, biasanya ini nggak kesimpan. Kita lihat lagi ya, karena biasanya kalau terlalu lama nggak kesimpan. Benar kan? Jadi teman-teman hati-hati di saat sudah tadi di setting semuanya belum save dan ini terlalu lama untuk membukanya, itu biasanya akan kembali ke user password ke halaman utama lagi. Saya akan setting seperti tadi ya, seperti ini. Terus ini enable BGN, channelnya saya gunakan 6, terus ini bandwidthnya 20, terus habis itu ini
transmit powernya ini kalau teman-teman digunakan hanya untuk di ruangan kecil, lupa saya, ini kecilkan saja. Jadi misalnya untuk di dalam rumah ya, ini jangan di sampai 29 ya. Ini kecilkan saja ke separuhnya, 15 biasanya saya kalau di dalam rumah, bahkan kadang cuma 10 saja. Kali itu kalau di outdoor langsung di paling pojok 29 dBm. Dan ini saya ganti 32. Oke, klik save. Nah, kalau sudah muncul tanda seperti ini save, itu artinya walaupun nanti logout lagi itu bisa dipakai lagi. Jadi kalau sudah logout itu sudah bisa dipakai dan settingannya sama. Oke teman-teman semuanya, selanjutnya ini yang biasanya membutuhkan sedikit pengawasan teman-teman semuanya. Ini ada WMM, ada juga APSD, dan di sini RSSI, terus ada juga Primble. Ini yang biasanya yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di tempatnya teman-teman semuanya. Oke, kalau teman-teman sebenarnya ingin baca lebih detail, ini sebenarnya ada di sini di tenda ini. Untuk user guide-nya itu komplit sebenarnya. Itu kalau teman-teman mau baca, biasanya teman-teman juga nggak mau baca. Sama kayak saya kadang males bacanya. Tetapi kalau teman-teman memang sudah kondisi di lingkungannya sudah penuh, nah ini sudah ada detail sebenarnya. Nah, kayak gini. Kalau sudah kondisinya sangat penuh sekali, teman-teman itu harus mau nggak mau harus belajar untuk settingan lebih detail. Nah, kayak gini. Ini penjelasannya di sini teman-teman. Di sini ada untuk beacon interval. Ini juga ada WMM ini. Jadi kalau WMM ini untuk kontrol wirelessnya ya. Jadi seandainya teman-teman untuk prioritas paketnya yang lebih diprioritaskan ya, misalnya seperti itu harus diaktifkan. Jadi wireless ini misalnya ada paket besar atau bandwidth yang sangat besar yang mau masuk itu lebih diprioritaskan, ini WMM-nya diaktifkan seperti itu, intinya seperti itu. Ini di enable. Terus APSD ini defaultnya di sini adalah disable. Di sini sudah dijelaskan sebenarnya kalau seandainya teman-teman ini automatic power save delivery. Kalau di disable, teman-teman nanti transmit yang muncul di sini ini untuk konsumsi powernya itu lebih kecil lah, kayak gitu. Kalau nanti ada kekurangan, kesalahan dalam saya translate ya silahkan disalahkan ya teman-teman ya. Tetapi dari semua ini saya hampir tidak pernah setting yang detail, karena hampir semuanya itu sama gitu ya. Terus untuk ini thresholdnya disable aja. Preamble ini gunakan yang LOL. Nah, di sini ada preamble kayak gini. Ini long preamble selected compatible with all network adapter. Nah, kalau gitu teman-teman kalau gunakannya ini bisa hampir semuanya merek HP atau yang jadul-jadul pun bisa dipakai. Jadi gunakan yang long preamble ya. Nah, ini kalau udah long preamble ini gunakan yang jadul-jadul itu boleh kayak gitu. Terus yang ini yang sering biasanya teman-teman itu settingan yang sering diubah itu di transparent bridge. Kalau transparent bridge itu di enable, selama ini beberapa kali saya uji coba, ternyata ini nanti bisa menggunakan malah bisa konflik kadang. Dan sering errornya di sini. Ini jangan sampai di enable kayak gini, disable. Tapi tidak tahu, mungkin saya sendiri mungkin ada salah settingan ya. Ternyata di saat transparent bridge ini saya enable, biasanya itu ada permasalahan satu, HP kadang itu connect tapi nggak ada sinyal, connect nggak ada IP, kadang seperti itu. Terus ada lagi yang saya rasakan itu kok kadang lemotnya itu udah di atas rata-rata kayak gitu. Gitu. Jadi ini saya sarankan untuk transparent bridge ini jangan di enable tapi disable aja. Nah, untuk antena yang paling mantap menurut saya sampai saat ini tetap masih horizontal. Saya udah uji coba di vertikal, ternyata di vertikal itu sinyalnya itu kayak menyebarnya ini apa itu ya? Kalau
ditembak itu, kalau sinar itu ya, misalnya sinar itu ya, kayaknya itu ke atasnya sama ke bawahnya itu lebih besar, jadi nggak optimal. Tapi kalau ini untuk di gedung, ternyata ini saya pakai untuk yang wilayah yang dekatnya ada gedung yang 2 lantai, terus saya pancarkan di bawah agak tengah-tengah gitu, menggunakan vertikal, ini lebih mantap gitu ya. Jadi kalau saya di gedung yang mau saya sebarkan di gedung, saya menggunakan vertikal. Tapi kalau ini untuk yang los di jalan, di outdoor kayak gitu, saya selalu menggunakan horizontal. Jadi teman-teman silakan pilih nanti yang sesuaikan dengan kondisi tempatnya masing-masing. Terus yang lain ini fragment threshold RTS, ini gunakan yang tertinggi. Nah, ini gunakan tertinggi. Nah, tapi di sini ada beacon interval. Nah, kalau ini transmisinya distance ini gimana? Ringnya ini gunakan tertinggi aja. Kok ini karena HP itu walaupun sampai 3 kilo pun di sini nggak akan mungkin dapat sinyal pun mungkin nggak bisa digunakan. Nah, ini teman-teman gunakan kurang lebih sekitar bisa digunakan kurang lebih sekitar 200-250 meter lah. Kecuali kalau sawah, saya taruh di sawah hampir 400 meter itu bisa ada sinyalnya dan bisa digunakan. Nah, untuk pengaturannya di sini yang paling penting adalah di beacon intervalnya, itu sesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Dan ini memang perlu uji coba. Kalau beacon interval di sini kurang lebih ringnya sekitar 400, 500, 600 itu bagus. Jadi saya menggunakan 400, 500, 600 pun itu sangat stabil sekali teman-teman semuanya. Dan saya biasanya gunakan yang 512, ada yang 500 juga, ada yang 400, tapi rata-rata sekitar 512 intervalnya. Oke, terus ini sudah nggak ada, ini semua gunakan yang default saja dan itu sudah bagus. Kita save. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, saya lagi admin di wireless, terus Oktane, habis itu di sini 512. Oke, jadi sebenarnya nggak ada settingan lain, sudah optimal seperti ini. Tinggal ini saya ganti, saya klik save. Oke, sudah selesai teman-teman semuanya. Ini ada akses kontrolnya, ini nggak perlu dicentang. Terus setelah itu teman-teman semuanya, teman-teman setting di network. Nah, kayak gini baru nanti di setting. Tapi ada satu lagi tambah teman-teman, saya kelupaan. Di sini ada signal transmission ini biasanya teman-teman ada pertanyaan di sini juga, pilih yang mana. Saya pilih yang coverage ya, jadi yang mengcover ini, ini yang saya pakai. Terus ada satu lagi saya kelupaan ini. Ini yang auto ini biasanya kalau teman-teman menggunakan signal reception level itu ada pilihan level 1 sampai level 6. Di sini sudah dijelaskan detail sebenarnya levelnya berapa gitu ada. Tapi teman-teman mending gunakan auto pokoknya kalau HP itu. Jadi itu. Di sini penjelasannya cukup lumayan detail sebenarnya. Nah, ini higher level leads to better signal reception capability. Tapi kalau teman-teman di sini sinyalnya bandwidthnya kecil ya gunakan auto saja. Besar pun saya juga gunakan auto kok. Oke, itu sekarang selanjutnya teman-teman, ini gunakan static IP address ini. Setelah itu ini ada pilihannya di DHCP, terus static IP-nya berapa. Nah, ini saya sudah siapkan IP. Dan ini saya menggunakan prefix-nya itu 252 ya. Terus ini oke, terus ini saya gunakan Google aja. Oke. Di sini teman-teman, ini nanti bisa saya ubah lagi nanti IP-nya. Intinya gini teman-teman, IP address ini adalah IP yang nanti kita dapatkan dari IP address yang ada di hotspot mikrotiknya, dan ini adalah gateway-nya seperti itu. Dan untuk IP address ini adalah sebagai pengalamatan IP sebagai alamat di tenda 03 ini. Oke, setelah itu kalau sudah saya save, ini nanti harus diubah IP-nya ya. Cara loginnya seperti apa? Kalau udah oke, loginnya
kita tunggu dulu. Cara loginnya teman-teman semuanya, di saat teman-teman sudah mengubah IP-nya seperti ini harus diganti terlebih dahulu. Properties, terus A5 sama 252. Oke. Oke. Nah, sudah muncul seperti ini. Terus ini akan login. Jadi kalau sudah IP-nya itu udah, identifikasinya udah selesai, nanti di sini IP-nya akan berubah dan loginnya seperti ini. Admin. Oke. Sudah selesai, IP-nya seperti ini. Terus ini sudah bisa dikoneksikan dengan internet. Caranya gimana? Untuk yang ke LAN-nya, jadi untuk ke LAN-nya bisa dicolokkan LAN-nya yang ke laptop itu bisa dicolokkan ke hotspot. Jadi ini akan saya colokkan ya teman-teman. Ini akan saya colokkan sekarang, biar nanti teman-teman juga tahu hasilnya. Karena ini dicolokkan ke laptop, teman-teman bisa menggunakan yang satunya ya. Jadi yang satunya itu ada itu apa itu namanya, yang LAN-nya itu bisa digunakan. Oke, ini kita akan uji coba. Bentar ya, saya matikan terlebih dahulu ya, saya skip karena ini kabelnya ternyata kurang terlalu panjang. Saya skip terlebih dahulu. Oke teman-teman semuanya, ini sudah saya ganti kabel yang lebih panjang, dan ini tinggal cek bisa connect apa tidak. Kalau seperti ini teman-teman, masalah net sudah saya reload nggak bisa. Perhatikan juga IP-nya. Jadi IP-nya di sini karena teman-teman di sini menggunakan IP tadi, ini harus dilepas terlebih dahulu. Jadi jadikan, karena hotspot itu sudah dijadikan yang DHCP. Oke, ditunggu. Kalau nanti sudah kena, seperti ini akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya ini user yang saya pakai. Oke, sudah connect. Setelah itu teman-teman, kita akan cek speed testnya. Oke. Oke, sudah stabil ini. Di saya langganan 50. Untuk yang saya sini saya setting untuk 50 mega. Jadi saya menggunakan Metronet teman-teman, Metronet Icon. Kalau uploadnya memang saya dikasih lebih banyak karena saya pakai untuk ngupload di YouTube. Dan ini hasilnya teman-teman. Dan insya Allah di lain kesempatan akan saya tunjukkan ke teman-teman semuanya hasilnya dari sini untuk tesnya seperti apa nanti ya. Karena sebenarnya saya udah pernah uji coba review juga untuk jangkauan yang terpanjang terjauh dari Tenda 03. Oke, cukup sekian dari saya teman-teman. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, teman-teman semuanya ada kekeliruan dalam saya menyampaikan, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebenarnya ya seperti itulah settingan saya. Dan memang nanti itu harus ada dan teman-teman harus melihat kondisi di jangkauannya apa itu di wilayahnya masing-masing di teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, dari saya cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.